Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Semoga kita sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, kali ini saya akan menganalisa atau kita belajar bareng ya, menentukan kapasitas genset yang 1000 kPa. Kalau kemarin saya membahas tentang rumus dasar listrik, dan untuk saat ini atau kali ini saya akan menganalisa tentang genset yang berkapasitas 1000 kPa ya. Oke, di sini terlihat kapasitas genset sama dengan 1000 kPa dan nilai daya aktifnya adalah 800 kW. Lalu terlihat ampernya adalah 1405 ampere dan nilai Kospi-nya terlihat 0,8 ya di sini ya, yaitu nilai Kospi-nya ini. Terus tegangannya normal 380 dan frekuensinya 50 standar ya, 50 Hz, dan Fahrenheit-nya adalah atau sudut pasangnya adalah 40 derajat Celcius ya. Oke, kita akan menentukan daya semu, daya aktif, dan daya reaktif ya. Oke. Lalu selain itu kita akan tentukan juga yaitu menentukan arus dan faktor daya ya. Oke ya. Kita akan tentukan yang tertulis di sini atau yang tertulis di nameplate genset ya. Oke. Yang pertama adalah tentukan besaran nilai daya semu. Oke, kita suruh menentukan besaran nilai daya semu. Berapa sih nilai daya semu yang genset 1000 kPa? Oke, kita akan tentukan langsung saja. Kita tentukan rumus rumus mencari atau rumus menentukan daya semu ya, yaitu ini rumusnya. S sama dengan akar 3 dikali V dikali I. Tanda titik di sini adalah menandakan sebuah perkalian ya. Oke ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan juga ini adalah sama rumusnya. Memang ya rumus-rumus dasar listrik ini memang rumus dasar listrik juga, makanya kita pentingnya belajar rumus dasar mau kemanapun dan bagaimanapun adalah rumus itu ya rumus statis, rumus standar ya. Oke, jadi sekali lagi rumus menentukan atau rumus cara menentukan daya semu adalah S sama dengan akar 3 dikali V dikali I sama dengan 1,73 dikali 380 dikali 1405 ampere ya. Oke, 1,73 ini adalah akar 3 dan 380 ini adalah tegangan ya, yaitu V. Dan I-nya berapa? Di sini terlihat I-nya adalah atau arusnya adalah 1405 ampere ya. Hasilnya adalah 923.647 kPa. Oke ya. Ini hasil perhitungannya, hasil perhitungan dari sini yaitu akar 3 dikali V dikali I. Artinya 1,73 dikali 380 dikali 1405 ampere ya. Hasil perhitungan tersebut adalah ini ya, 923.647 kPa ya. Oke, jadi kapasitas genset yang terlihat di atas adalah 1000 kPa ya. Oke, ini sudah mendekati nilai perhitungan tersebut, sudah mendekati 1000 kPa, maka hasilnya adalah 1000 kPa ya, benar ya. Oke, ini sudah kita tentukan nilai daya semu yaitu 923.647 kPa ya. Oke, ini sudah kita tentukan ya, satu. Dan yang kedua adalah terlihat berapa besaran nilai daya aktif yang daya semunya 1000 kPa. Oke, kita tentukan juga, yaitu kita artinya harus atau suruh menentukan daya aktifnya, berapa nilainya daya aktif. Oke, jadi rumus menentukan daya aktif adalah
P sama dengan akar 3 dikali V dikali I dikali cos Pi sama dengan 1,73 dikali 380 dikali 1405 ampere dikali 0,8. 0,8 itu 0,8 ini yaitu nilai cos Pi-nya ya, atau faktor daya. Oke, hasilnya adalah 738.917,6 watt ya. Oke, jadi di atas terlihat adalah nilai daya aktifnya adalah 800 kW ya, atau 800 kilowatt ya. Ini hasil perhitungannya adalah sudah mendekati nilai daya aktif tersebut, yaitu 800 kW ya. Maka ini adalah hasilnya. Ini jika pembulatannya adalah 800 kW ya. Ini sudah benar ya. Oke, ini sudah benar. Daya semu dan daya aktif sudah kita tentukan. Oke, jadi terus di sini terlihat untuk menentukan arus ya, atau ampere ya. Oke, untuk menentukan arus atau ampere rumusnya adalah I sama dengan V per akar 3 dikali V akar 3 dikali V sama dengan 923.647 kPa dibagi 1,73 dikali 380. Oke, 923.647 kPa ini adalah nilai daya semu ya. Ini adalah besaran nilai daya semu. Nah, besaran nilai daya semu dibagi ini ya, nilai angka dari tegangan, yaitu akar 3 dikali V, yaitu nilai angka tegangan ini ya, akar 3 dikali V, artinya 1,73 dikali 380. Nah, untuk mengetahui hasil arus atau ampere yang besarnya atau besarannya 1405 ampere, kita harus menentukan nilai angka tegangan ya. Nilai angka tegangan yaitu 1,73 dikali 380, hasilnya berapa? Oke, kita hitung. Hasilnya adalah 657,4 ya. 657,4. Oke, setelah kita mengetahui atau sudah menentukan nilai dari angka tegangan, hasilnya adalah 657,4, maka baru nilai daya semu dibagi 657,4, maka hasilnya adalah 1405 ampere ya. Oke, jadi ini rumus-rumus ini atau rumus-rumus dasar ya. Ini rumus-rumus dasar ini bisa teman-teman pelajari juga, atau bisa teman-teman kerjakan juga agar cepat memahami ya, agar cepat memahami, khususnya untuk teknisi atau engineering yang bekerja di gedung-gedung teman semua ya. Oke. Jadi ini adalah rumus dasar, bisa dikerjakan sama teman-teman atau ditentukan juga ya, dikerjakan juga di masing-masing gedung teman-teman semua ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Untuk menentukan faktor daya, yaitu di sini terlihat nilainya faktor daya adalah 0,8. Oke, gimana sih cara menentukan nilai faktor daya? Nilai faktor daya itu adalah atau cos Pi ya. Rumusnya adalah cos Pi sama dengan P per S sama dengan 800 kW dibagi 1000 kPa. Hasilnya adalah 0,8. Oke. 800 ini adalah nilai daya aktif, yaitu sama dengan P ya, karena memang huruf P di sini adalah satuan dari daya aktif dan S ini adalah satuan dari daya semu ya. Oke, jadi 800 ini adalah nilai dari daya aktif dan 1000 ini adalah nilai dari daya semu, yaitu 1000 kPa ya. Oke, jadi 800 dibagi 1000, 800 kW dibagi 1000,
KPA hasilnya adalah 0,8. Berarti nilai faktor dayanya atau cos P-nya adalah 0,8 ya. Oke, lanjut untuk menentukan tegangan, yaitu rumusnya V sama dengan P per I sama dengan 923.647 ya, atau 923,647 KPA ya, dibagi I-nya berapa? I-nya yaitu 1405 ampere ya. Jadi nilai daya semu dibagi I ya, yaitu 1405 ampere. Hasilnya adalah 657,4 ya. Karena ini nilai angka tegangan. Nilai angka tegangan itu tidak harus 380, bisa saja 400, 500 sampai tergantung tegangannya. Semakin tinggi tegangan maka angka tegangan ini ya semakin tinggi ya. Tetapi yang standar itu adalah 380 sampai 400 ya. Oke, ini sudah kita tentukan. Berarti kita untuk lanjut untuk menentukan besaran daya reaktif, atau berapa besar nilai daya reaktif, atau berapa besaran nilai kafar ya. Oke, kita tentukan. Rumusnya adalah Q sama dengan ini. Untuk menentukan daya reaktif ini kita harus diakarin ya, harus diakarin nih rumusnya. Q sama dengan akar S pangkat 2 dikurangi P pangkat 2 sama dengan akar 1000 pangkat 2 dikurangi 800 pangkat 2. Oke, jadi di sini terlihat nilai daya semunya adalah ini, S pangkat 2 ini adalah nilai dari daya semu, dan P pangkat 2 ini adalah nilai dari daya aktif. Berarti daya semu dikurangi daya aktif. Daya semunya berapa? Daya semunya terlihat di atas adalah 1000 KPA ya. 1000. Maka ini diakarin ya, atau diakarin dan dipangkatin ya. Oke. Jadi nilai daya semunya adalah 1000 dan nilai daya aktifnya adalah 800. Berarti 1000 pangkat 2 dikurangi 800 pangkat 2 sama dengan 1 juta dikurangi 640.000 ya. Oke, jadi 1 juta ini hasil dari 1000 KPA, 1000 ini ya, 1000 pangkat 2 ya. 1 juta ini adalah nilai ini ya, nilai 1000 pangkat 2 ya. jika dipangkatin nilainya adalah 1 juta ya, yang 1000 itu. Karena ini memang satuan daya semu ya. Oke, jadi 1 juta ini adalah nilai dari sini ya, 1000 pangkat 2, dan 640.000 ini adalah nilai dari ini ya, 800 pangkat 2 ya. Oke, 800 pangkat 2. Berarti ini nilai dari daya aktif ya. Oke. 1 juta dikurangi 640.000. Hasilnya adalah 360.000 ya. Nah, 300 ini jika diakarin, 300 ini kita akarin lagi. 360 ini kalau kita akarin hasilnya adalah 600 kapar ya. Oke, jadi berarti nilai daya reaktif atau nilai besaran kafar adalah 600 kafar ya. Oke, ini cara menentukan daya reaktif ya, diakarin ya. S pangkat 2 dikurangi P pangkat 2 sama dengan 1000 pangkat 2 dikurangi 800 pangkat 2. Hasilnya adalah 1 juta dikurangi 640.000 sama dengan 360.000. 360.000 ini jika kita akarin adalah hasilnya adalah 600 kapar ya. Oke, dan kembali ke menentukan faktor daya. Saya akan menjelaskan sedikit. Tadi ada yang ketinggalan, sorry.
Untuk menentukan faktor daya ini nilainya tidak harus 0,8 ya, tidak harus 0,8, tidak nentu, dia tidak nentu, dia berdasarkan nilai daya aktif dan daya semu. Nilai daya aktifnya berapa dan nilai daya semunya berapa. Di sini 0,8 hasilnya, di sini terlihat 0,8 karena memang kebetulan saja yang daya semunya 1000 kPa dan daya aktifnya adalah 800 kW ya. Oke, jadi memang 800 kilowatt dibagi 1000 kPa ya hasilnya adalah 0,8 ya. Jadi saya ulangi, untuk menentukan faktor daya ini dia tidak harus 0,8, tetapi dia berdasarkan nilai daya aktifnya berapa dan nilai daya semuanya berapa ya. Oke. Tidak harus 0,8, bisa saja dia 0,68 atau 0,80, 0,70, bisa saja itu ya, nilainya seperti itu ya. Bisa saja nilainya segitu karena memang dia berdasarkan nilai daya aktif dan daya semu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.